Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi hukum publik dan privat yang merupakan materi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama, Niken Ayu. Yang kedua, Muhammad Rafid Atalah. Yang ketiga, saya sendiri, Rafika Zatilah. Yang keempat, Siti Rodatul Jannah. Dan yang kelima adalah Tiar Anggreni. Baiklah, masuk saja kepada materi pertama mengenai penjelasan topik hukum publik dan hukum privat serta pembagiannya akan dibacakan oleh saudari Niken Ayu. Kepada Niken, dipersilahkan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai hukum publik. Pengertian dari hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan negara sebagai penguasa. Pendapat Ahmad Sanusi tersebut sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn, yaitu hukum publik mengatur kepentingan umum atau publik. Pada tradisi hukum Romawi, konsep hukum publik bermula pada konsep tentang res publica, atau konsep ini Tyson Deitri atau pendorong utama dari hukum publik. Konsep res publica ini dibuat oleh Romawi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terhadap penguasaan kawasan Mediterania. Dalam konsep ini, terdapat public thing atau urusan publik yang dibedakan dari urusan privat dan keberlangsungannya bergantung pada pemisahannya dari urusan privat. Hukum publik umumnya mengatur hubungan antara otoritas publik dan warga negara, dan antara otoritas publik itu sendiri. Badan publik biasanya diberi wewenang untuk bertindak atas dasar kompetensi tertentu. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis hukum publik. Jenis-jenis dari hukum publik terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu hukum administrasi negara. Artinya, suatu hukum di mana mengatur mengenai sejumlah tata cara pelaksanaan tugas, sebagai contoh hak serta kewajiban terhadap sejumlah kekuasaan alat, beserta dengan perlengkapan negara tersebut. Yang kedua yaitu hukum internasional. Hukum internasional ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu hukum publik internasional dan yang kedua yaitu hukum perdata internasional. Hukum publik internasional adalah suatu hukum di mana mengatur hubungan antara satu negara terhadap negara lain di mana berkaitan dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional artinya suatu hukum di mana mengatur antara warga negara sebuah negara terhadap warga negara di negara lain, di mana hal ini terkait dengan hubungan internasional. Yang ketiga yaitu hukum pidana. Hukum pidana artinya suatu hukum di mana mengatur tentang adanya pelanggaran maupun kejahatan di mana berkaitan terhadap kepentingan umum. Yang keempat yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara artinya hukum yang mengatur seluruh hal yang berkaitan terhadap negara. Contohnya yaitu adanya dasar pendirian sebuah negara, terbentuknya lembaga-lembaga negara, terbentuknya struktur kelembagaan, hubungan hak, serta kewajiban terhadap hukum dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai hukum privat. Pengertian hukum privat. Menurut Salton, hukum privat merupakan hukum biasa atau Jimenez karena memuat asas-asas umum atau biasa. Yang negara juga tunduk pada hukum umum ini selama tidak diadakan pengecualian terhadapnya. Arti lain menyebutkan bahwa hukum privat merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu terhadap individu yang lainnya, di mana hal ini berfokuskan pada kepentingan perorangan.
Jenis-jenis hukum privat. Jenis dari hukum privat terbagi atas dua. Yang pertama yaitu hukum perdata, dan yang kedua yaitu hukum dagang. Yang pertama mengenai hukum perdata. Artinya, sekumpulan hukum di mana mengatur hubungan seseorang terhadap orang lain yang memfokuskan adanya kepentingan perseorangan. Dengan adanya yang disebut dengan hukum dagang. Tidak hanya ini saja, hukum privat lain seperti hukum keluarga, perkawinan, kekayaan, waris harta benda, dan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai materi perbandingan dari 5 jurnal yang telah kami pelajari akan disampaikan oleh Siti Raudatul Janah. Kepada Rara dipersilahkan. Perbandingan jurnal. Yang nomor 1, Jurnal Prasetya Ningsih tentang Konstitusional Hukum Privat. Dalam hukum publik, pada tradisi hukum Romawi, hukum publik terbagi antara orang, benda, dan tindakan. Setiap kategori terpisah satu sama lain. Benda terdiri dari kepemilikan, kewajiban, atau tanggung jawab dan waris. Dalam hukum privat, hukum privat merupakan suatu rezim yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian sengketanya berdasarkan konsep kepentingannya. Yang kedua, Jurnal Santosa tentang perbedaan badan hukum publik dan badan hukum privat. Dalam hukum publik, norma-norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga negara atau penguasa negara wakil-wakil rakyat, atau dapat disebut sebagai suprastruktur, sehingga terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau dapat disebut sebagai infrastruktur. Oleh karena itu, norma hukum publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, maka dalam pembentukannya pun harus dilaksanakan secara berhati-hati. Karena norma hukum publik harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Dalam hukum privat, norma-norma dalam hukum privat itu biasanya selalu sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakat. Oleh karena hukum privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian atau transaksi yang bersifat perdata. Sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma hukum yang terdapat dalam perjanjian atau transaksi tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Yang ketiga, Jurnal Febriansyah tentang kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Dalam hukum privat tidak ada di dalam jurnal. Jurnal keempat, Jurnal Ramdon tentang Badan Hukum Privat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam hukum publik, negara dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan atau bisa dikategorikan sebagai badan hukum publik. Disebut dengan badan hukum publik karena badan hukum tersebut pendirian atau pembentukannya berdasarkan konstruksi hukum publik. Lingkungan kerja yang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan publik, serta diberikan wewenang-wewenang publik seperti membuat peraturan dan keputusan. Dalam hukum privat, badan hukum privat yang fungsinya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan memiliki konsekuensi tersendiri dari segi ketatanegaraan dan administrasi negara. Misalnya,
mengenai apakah suatu keputusan dari badan hukum privat yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan merugikan warga negara dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, Jurnal Cheretnichenko. Dalam hukum publik secara umum diasosiasikan dengan regulasi yang bersifat wajib yang diadopsi dalam mengejar kepentingan publik dan keadilan distributif. Dalam hukum privat secara tradisional dipahami sebagai bagian dari hukum yang menjamin kebebasan positif bagi pihak swasta dan berkaitan dengan keadilan korektif antara para pihak. Sekian dari materi yang saya bacakan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai isu dan solusi terkait hukum publik dan privat akan disampaikan oleh Muhammad Rafid. Kepada Rafid dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya materi isu dan solusi terkait hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik terbagi atas yang pertama, ada hukum tata negara. Hukum tata negara mempelajari hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibatasi oleh waktu tertentu, yaitu mulai dari proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Contoh isu dari hukum tata negara, permasalahan dikombinasikannya presidensial dengan multipartai yang dilakukan seperti negara Brazil, Argentina, Chili, Venezuela, dan lain-lain. Diteliti oleh para ilmuwan, hal ini terjadi karena instabilitas huru-hara, gonjang-ganjing, kegaduhan, dan kudeta yang berpengaruh terhadap sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Solusi permasalahannya, jumlah partai politik dikurangi dan lebih disederhanakan agar penyelenggaraan proses negara berjalan lebih efektif karena multi partai dianggap kurang efektif dan menimbulkan banyak problematik. Yang kedua ada hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tata cara dan hubungan antara alat dan perlengkapan negara yang satu dengan yang lainnya. Contoh isunya adalah masalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan termasuk golongan hukum publik karena terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Hukum ini diawali dengan kasus masa perbudakan pada Rodi pada penjajahan Belanda. Di saat itu berlaku pasal 1601 sampai 1603 BW yang berlaku bagi golongan Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku 3 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada hukum internasional. Hukum internasional menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Juga mengatur bagaimana negara-negara berperilaku terhadap satu sama lain dengan memberikan sanksi. Tentu uraian tentang hukum internasional tersebut sebagaimana dipahami dalam ruang kelas. Contoh isunya, perdagang internasional yang menjadi tulang punggung negara dengan melakukan berbagai aktivitas internasional. Misalnya, kejayaan Cina yang tidak terlepas dari kebijakan dagangnya yang terkenal dengan Silk Route atau Jalan Suteranya. Silk Route ini merupakan perjalanan yang ditempuh saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa lain di dunia. Solusinya, lebih memperketat dan mempertegas aturan suatu negara seperti undang-undang agar kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Selain itu, pemerintah dan sesama masyarakat saling memantau dan mengingatkan penduduk baik melalui media sosial atau media lainnya dan memfilter orang asing yang ingin masuk dalam suatu negara. Suatu negara harus lebih selektif terhadap rakyatnya dan terhadap warga negara asing. Selanjutnya hukum pidana. Pengertian hukum pidana secara luas mencakup hukum pidana material dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum pidana material yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini, hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Adapun hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkret. Contoh isunya, adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum pidana khusus karena
adanya penyimpangan ketentuan undang-undang tersebut dari ketentuan umum KUHP menurut pasal 103 menurut KUHP. Yang kedua, adanya undang-undang narkotika dan tenaga atom yang apabila seseorang menggunakan narkotika atau tenaga atom, ancaman pidananya adalah hukuman mati dan disesuaikan dengan pasal-pasal pelanggarannya. Selanjutnya ada hukum privat. Hukum privat terbagi dari yang pertama ada hukum perdata. Contohnya, pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang 3 Muel Jatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bumi Aksara, Jakarta. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya ada hukum perniagaan. Contoh isunya, hukum piutang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong antar sesama. Sehingga adanya syarat dalam transaksi utang piutang yang ditetapkan baik secara pribadi atau secara kedua belah pihak, itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kenyataannya banyak transaksi utang piutang bersyarat yang dalam, bahkan orang muslim pun juga melakukan transaksi utang piutang. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Materi selanjutnya mengenai materi masalah yang timbul di luar jurnal yang telah kami pelajari akan disampaikan oleh Saudara Tiara. Kepada Tiara Anggreni dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang masalah yang timbul di luar jurnal beserta dengan solusinya. Yang pertama ada hukum privat dan solusinya. Masalahnya yaitu yang pertama perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Dalam KUH Perdata, putusnya perkawinan dipakai istilah pembubaran perkawinan. Perceraian termasuk perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG disebut sebagai tuntutan perdata. Tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Dalam hal ini, gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis dalam pasal 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1 RBG maupun secara lisan pasal 120 HIR 144 ayat 1 RBG. Perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, dan kompilasi hukum Islam khusus mengatur perceraian pasangan muslim. Solusi dari masalah ini yaitu yang pertama, diskusikan masalah dengan cara baik-baik, berpikir positif, introspeksi, luruskan kesalahpahaman, dan tidak menyalahkan satu sama lain. Masalah yang keduanya yaitu tentang sengketa tanah atau ahli waris. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata. Solusi agar tidak terjadi permasalahan ahli waris, yang pertama, mempersiapkannya dengan membuat wasiat. Wasiat diserahkan kepada penerimanya, setelah ini dibuat pada saat pewaris masih hidup dan pewaris meninggal dunia. Yang kedua yaitu pemberian hibah. Hibah orang tua kepada anaknya juga diperbolehkan, namun dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah orang tua kepada anaknya juga dapat ditarik kembali.
baik wasiat maupun hibah hanya dapat diterapkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta benda dari si pewaris. Masalah yang selanjutnya ada pencemaran nama baik. Dilihat dari KUHP, pencemaran nama baik diistilahkan dengan tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk membuktikan dugaan pencemaran nama baik adalah tidak mudah untuk mengajukan bukti-bukti mengingat kejahatan yang demikian bersifat maya atau cybercrime. Namun demikian, bukti permulaan dapat disajikan dengan bukti hasil cetakan atau printout yang menunjukkan pencemaran nama baik tersebut, sehingga penyidik dapat melakukan olah data dan informasi lebih lanjut. Untuk lebih meyakinkan, sangat diperlukan kehadiran ahli di bidang informasi dan teknologi yang dapat membantu menerjemahkan fakta dalam dunia maya tersebut menjadi fakta hukum. Dari sisi hukum perdata, dengan bukti adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pidana dimaksud, sehingga dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Solusi agar tidak terjadi pencemaran nama baik yaitu pertama, menggunakan kalimat yang baik jika ingin mengkritik orang lain. Yang kedua, hati-hati dalam bermain sosial media. Yang ketiga, menjaga perkataan. Dan yang keempat, tidak semena-mena dalam bermain media sosial. Yang kedua, yaitu masalah dari hukum publik dan solusinya. Yang pertama, ada pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu problema yang terjadi di kota-kota besar. Mulai dari menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat penting berkendara, sampai berkendara di jalur yang tidak semestinya. Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Salah satunya yang paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Secara sederhana, pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan namun pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Seperti halnya pelanggar hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar juga akan mendapat hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, aparat yang dimaksud tak lain adalah polisi. Solusi agar terhindar dari pelanggaran lalu lintas yaitu yang pertama, melengkapi surat-surat berkendara seperti surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Yang kedua, gunakan perlengkapan berkendara yang sesuai. Yang ketiga, hindari berboncengan lebih dari 2 orang dewasa. Dan yang keempat, menaati peraturan lalu lintas. Selanjutnya ada masalah membuat atau menyalurkan berita hoaks. Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoaks merajalela. Tidak hanya melalui situs online, hoaks juga beredar di pesan chatting. Jumlah hoaks yang semakin meningkat dan tak terbendung membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara, bahkan penyebar hoaks bisa dijerat hukum. Bagi penyebar hoaks, dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang
yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Dalam menekan angka terjadinya hoaks, sosialisasi terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten hoaks. Masyarakat juga telah diinformasikan terkait hukum bagi mereka yang berujar kebencian atau SARA melalui Undang-Undang ITE. Solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, membuat atau menyalurkan berita sesuai dengan faktanya, dan yang kedua, berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Masalah selanjutnya ada bullying. Bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut bullying adalah tindak pidana. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan atau bullying untuk menuntut ganti rugi material atau imaterial terhadap pelaku kekerasan. Menurut pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bullying adalah tindak pidana. Solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, tidak terpancing untuk melawan. Yang kedua, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Insiden bullying. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit mengenai materi hukum publik dan hukum privat, kemudian menyimpulkan materi pada kali ini. Pembagian antara hukum publik dan privat telah ada dalam tradisi hukum Perancis, dalam pendidikan hukum, juga budaya hukumnya. Di sisi lain, dalam waktu bersamaan, kita dapati pada tradisi hukum Inggris yang menganut tradisi common law sebagai satu-satunya sumber hukum, mengacu pada pendapat D.K. dengan kajian konstitusionalnya sangat pembagian hukum publik dan hukum privat dalam prakteknya juga akan berkaitan dengan tradisi hukum yang dianut. Secara historis, tradisi hukum yang ada pada saat ini terbagi ke dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu common law system dan continental civil law system atau Roman Germanic family. Kedua sistem ini lahir di Eropa, tetapi di antara keduanya berbeda satu sama lain. Misalnya dalam tradisi civil law atau bermula pada tradisi hukum Romawi, terdapat pemisahan dalam proses peradilan untuk hukum privat dan hukum publik. Sedangkan dalam common law, baik hukum publik maupun privat akan diadili oleh peradilan yang sama. Menurut pendapat Van Praag, dalam membedakan hukum publik dan hukum privat adalah bahwa dalam hukum publik tidak mungkin berlaku hukum privat. Sesungguhnya hukum privat tersebut adalah hukum yang berlaku umum untuk orang, perorangan maupun badan privat. Begitupun terhadap badan hukum publik. Hukum publik justru berlaku secara khusus untuk badan hukum publik. Hanya dalam keadaan tertentulah dapat ditiadakan berlakunya hukum privat terhadap hukum publik, hingga semata-mata dalam keadaan itu berlaku hukum publik. Dalam keadaan bagaimana hingga berlakunya hukum privat dikesampingkan, hal ini ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif akan menentukan bila terhadap suatu perbuatan tertentu yang harus dilakukan oleh badan hukum publik tersebut menyangkut kepentingan yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Prasetya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah negara, provinsi, kabupaten atau kota
the Water Board, dan lembaga-lembaganya yang diberi wewenang dalam bidang legislatif atau membuat dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda itu, dan hukum privat dalam NBW diatur dalam pasal 3. Private legal persons disebutkan association, cooperative, mutual insurance, society, open corporation, closed corporation, and foundation have legal personality. Badan-badan yang termasuk dalam badan hukum privat adalah perkumpulan atau perhimpunan, perseroan terbatas, perusahaan asuransi swasta, PT terbuka atau public limited company, PT tertutup atau private limited company, dan yayasan. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.